Lumen nomor 11.941, 15 April 2025. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yudas Iskariot dan Petrus. Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 13 ayat 30 dan 37. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti Engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengatakan kepadamu bahwa inilah dua orang murid Tuhan Yesus yang secara personal memiliki sesuatu yang selalu dicatat dan dikenang oleh penerima Injil suci. Kalau ditanyakan kepadamu, apakah yang kamu ketahui dan dapat kamu ceritakan tentang Yudas Iskariot? Pertanyaan yang sama jika diperuntukkan pada sosok Petrus. Bagaimana jawaban kita? Tentu saudara tidak akan keberatan kalau Yudas adalah seorang pengkhianat. Tentang Petrus, dia adalah seorang yang tampil baik, seorang pahlawan, namun tidak punya nyali juga ketika posisinya terdesak. Perhatikan yang dikatakan Tuhan Yesus hari ini atas pertanyaannya. Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti Engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku.
Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Baik Yudas maupun Petrus mengambil jalannya sendiri ketika berhadapan dengan Yesus yang sedang terpojok hendak dibunuh oleh para pemuka agama Yahudi. Saudara-saudari terkasih, Yudas sudah diperingatkan oleh Tuhan Yesus, tetapi iblis telah menguasai Yudas. Ia menerima roti yang sudah dicelupkan Yesus dalam anggur dan diberikan kepada Yudas. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Malam adalah ungkapan tentang kegelapan yang sudah menyelimuti seorang Yudas Iskariot. Dia pergi untuk melaksanakan apa yang dikatakan oleh gurunya kepadanya. Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera. Yudas menemui orang-orang Farisi dan pemuka agama Yahudi lainnya dan menjual gurunya Yesus dengan 30 keping perak. Ia menjanjikan untuk menyerahkan Yesus dan memberikan isyarat bahwa ia akan mencium orang yang harus ditangkap. Itulah Yesus. Petrus yang temperamental itu merespon tindakan itu dengan membela gurunya, dengan mengayunkan pedangnya dan memutus telinga Malkus, hamba Imam Agung. Tetapi Yesus menegur tindakan Petrus itu. Sejauh ini Petrus hebat, tetapi ia menyangkal mengenai Yesus ketika ditanya oleh seorang wanita, "Aku bukan muridnya." Saudara-saudari terkasih, di pertengahan pekan suci ini kita diingatkan akan arti kesetiaan kepada Yesus Kristus yang kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kebanyakan kita sudah menjadi percaya dan menjadi Kristen karena iman orang tua kita. Sejak bayi atau balita, kita sudah dibaptis dan dipersatukan dengan gereja yang kudus, Katolik, dan Apostolik. Beberapa di antara kita setelah dewasa baru memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan karena kesaksian orang lain atau karena pengalaman unik dan sangat pribadi yang dialaminya. Tentu saja kita semua merasa bangga menjadi murid Tuhan Yesus. Dan kita berusaha untuk menjadi murid yang setia, mengikuti Yesus dalam segala keadaan, hingga Tuhan Yesus memanggil kita di hari kematian kita masing-masing. Namun, ada orang-orang yang sama persis dengan Yudas Iskariot. Sudah lama ia hidup sebagai orang Kristen, mengalami kasihnya dan menyembahnya dalam ibadah dan bakti sosial. Namun, ada saja orang yang karena uang memilih untuk melepaskan imannya dan menyingkirkan Yesus dalam hidupnya. Baginya ada sesuatu yang lain yang dianggapnya lebih dibandingkan iman kepada Yesus. Wanita atau pria yang dipujanya, harta yang melimpah atau jabatan serta kekuasaan. Inilah tipus
Yudas Iskariot yang pengkhianat dan murtad. Namun ada juga orang yang seperti Petrus yang sangat militan dan mau tampil terdepan membela Yesus. Namun untuk kepentingannya sendiri, ia berpura-pura tidak mengenal Yesus. Untungnya orang Kristen jenis ini mau bertobat setelah Tuhan Yesus menegurnya. Apakah engkau masih mengasihi aku? Orang itu bertobat dan memilih untuk setia pada Yesus. Saudara-saudari terkasih, kebanyakan dari kita mirip dengan Petrus. Mengapa aku katakan begitu? Sebab ketika aku mengatakan ini kepadamu, duplikat Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus tidak sedang mendengarkan kisah rohani ini. Betul? Marilah kita tidak jemu-jemu melakukan introspeksi diri bahwa kita ini inginnya membela Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Namun, karena kelemahan-kelemahan kita melakukan tindakan bodoh seperti Petrus dan mendukakan hati Tuhan. Kita ini sudah menerima Yesus, namun kita masih terus saja melukai hatinya karena dosa-dosa serta kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kita tampil elegan ketika mengikuti ibadah di gereja. Kita tampil terengginas dan bijak ketika berkumpul dengan saudara-saudara seiman. Tetapi di mana imanmu ketika harus mengaku diri sebagai pengikut Yesus di antara orang banyak? Kita sadar bahwa kita adalah orang yang tidak sempurna. Namun, baiklah kita segera menyadari kekurangan kita dan segera bertobat juga. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita mau berusaha untuk mengasihi Yesus dan mengakui Dia sebagai Tuhan? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, ampunilah saudara-saudara kami yang meninggalkan iman mereka kepada Yesus. Tobatkanlah mereka dan kembali ke jalan benar. Bantulah kami untuk berusaha menghayati iman kami, sekalipun kami ini penuh dengan kelemahan. Kuatkanlah komitmen kami untuk setia pada Yesus, Putramu dan Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.